Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Perjanjian di Gunung Merapi. Harry menjual jiwanya untuk kekayaan, tapi kehilangan keluarganya sebagai harga. Kini, ia harus menebus dosa dan mencari kedamaian, meski takdir kelam terus mengikutinya. Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Harry adalah seorang pemuda miskin yang tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi bersama keluarganya. Keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan seorang kakak perempuan. Kehidupan mereka sangat sederhana dan penuh perjuangan. Setiap hari, Harry bekerja keras sebagai buruh tani, namun hasil yang ia peroleh tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Mereka sering kekurangan makanan dan hidup dalam kondisi serba kekurangan. Meskipun begitu, Harry tak pernah menyerah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, rasa frustrasi dan keputusasaan seringkali menghantuinya, apalagi saat melihat kondisi keluarganya yang semakin sulit. Suatu malam, Harry merasa sangat terpuruk. Ia duduk di tepi pantai laut selatan, menatap gelapnya malam dengan perasaan kosong. Ia merasa dunia ini tak adil dan mulai meragukan apakah usaha kerasnya akan pernah membuahkan hasil. Saat itulah, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius yang berpakaian serba hijau. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang memiliki kekuatan luar biasa. Nyi Roro Kidul menyapa Harry dan mengajaknya berbicara. Tanpa rasa takut, Harry mendengarkan tawaran yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Wanita itu menawarkan kekayaan yang tak terbatas sebagai imbalan atas suatu perjanjian. Harry yang merasa sangat terdesak oleh kemiskinan dan ingin mengubah nasib keluarganya, awalnya ragu. Namun, dengan janji kekayaan yang besar, Harry akhirnya setuju untuk menerima tawaran tersebut. Nyi Roro Kidul mengatakan bahwa untuk memperoleh kekayaan itu, ia harus mengorbankan nyawa orang yang paling dekat dengannya sebagai tumbal. Perasaan ragu dan takut menggelayuti hati Harry, namun ia merasa tak punya pilihan lain. Dalam keadaan putus asa, Harry akhirnya menerima tawaran tersebut tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Dengan perjanjian itu, kehidupan Harry dan keluarganya akan berubah selamanya. Setelah malam yang penuh keputusan besar, Harry kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ia merasa cemas, namun juga ada rasa lega karena Nyi Roro Kidul telah memberi janji kekayaan yang akan mengubah hidupnya. Begitu pulang ke rumah, Harry melihat keluarganya yang tampak sama seperti hari-hari sebelumnya, penuh kesulitan dan kekurangan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini mengganggu dirinya mulai sedikit terangkat. Keesokan harinya, perubahan mulai terasa. Harry tiba-tiba mendapat tawaran pekerjaan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pekerjaan itu bukan hanya memberinya penghasilan yang lebih besar, tetapi juga status sosial yang lebih tinggi di desa. Orang-orang mulai menganggapnya sebagai seseorang yang lebih dihormati, bahkan beberapa di antaranya mulai bertanya tentang kesuksesannya. Harry yang sebelumnya tak dikenal, kini mulai diperhatikan banyak orang. Dengan penghasilan yang lebih banyak, ia bisa membeli bahan makanan lebih banyak untuk keluarganya. Rumah mereka yang dulu sederhana, kini perlahan-lahan mulai diperbaiki. Meskipun perubahan ini terlihat positif, Harry tak bisa sepenuhnya merasakan kebahagiaan. Sesuatu dalam dirinya terasa kosong. Namun, semakin lama, Harry mulai merasa ada yang aneh. Kehidupan keluarganya mulai berubah dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Ayah dan ibunya, yang dulunya selalu tampak tenang dan sabar, kini mulai tampak murung dan cemas. Kakaknya juga terlihat lebih pendiam, sering terjaga di malam hari dengan tatapan kosong, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Meskipun Harry berusaha untuk berpura-pura tidak peduli, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh dalam dirinya. Ia merasakan ada ketegangan yang semakin mengarah ke sesuatu yang tak beres, namun ia tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa itu. Keuntungan yang datang begitu cepat mulai memberatkan hati Harry. Meskipun ia mendapatkan semua yang ia inginkan, ada rasa bersalah yang menyelimuti dirinya. Ia merasa terjebak dalam perjanjian yang telah dibuat dengan Nyi Roro Kidul, tapi di sisi lain,
Ia juga tak bisa melepaskan kenyataan bahwa kekayaan yang diperolehnya membawa kenyamanan bagi keluarganya yang selama ini menderita. Harry mulai menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar atas semua yang diperolehnya. Namun ia masih belum bisa melihat dengan jelas apa akibat dari perjanjian itu. Ketika ia semakin menikmati kekayaan dan status sosialnya yang baru, rasa gelisah dalam hatinya semakin kuat. Harry mulai sering terjaga di malam hari, merasa cemas dengan masa depan yang tak pasti. Setiap kali ia menatap wajah keluarganya, ia teringat akan janji yang telah ia buat, dan rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia tahu bahwa tak ada yang gratis di dunia ini, dan kekayaan yang diterimanya mungkin memiliki harga yang sangat mahal. Tapi Harry tetap berusaha menenangkan dirinya, berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, setiap hari yang berlalu, perasaan khawatir itu semakin sulit untuk ditahan. Harry kini berada di persimpangan, di mana ia merasakan keberhasilan yang tiba-tiba datang, tetapi juga dihantui oleh keraguan dan ketakutan akan konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia merasa semakin terperangkap, tetapi juga terikat oleh janji yang sudah diucapkan. Dengan kekayaan yang semakin banyak, Harry merasa dirinya semakin jauh dari kehidupannya yang dulu, tetapi di saat yang sama, ia mulai merasa sangat jauh dari ketenangan hati. Kehidupan Harry yang semakin makmur membawa banyak perubahan. Rumahnya kini terlihat jauh lebih baik, lebih besar, dan lebih nyaman. Ia bisa membeli segala yang diinginkan keluarganya, memberikan makanan yang lebih bergizi, dan bahkan memperbaiki rumah yang dulu sudah hampir roboh. Keluarganya, meskipun awalnya tidak mengerti bagaimana bisa tiba-tiba hidup mereka berubah begitu cepat, mulai merasa lebih tenang dan nyaman. Harry mulai merasakan kebanggaan karena ia bisa memberikan lebih banyak untuk keluarganya, meskipun rasa gelisah tetap mengganggunya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa minggu setelah perubahan besar ini, sebuah peristiwa tragis terjadi. Pagi itu, ketika Harry sedang bekerja di ladang, ia mendapat kabar buruk. Keluarganya, ayah, ibu, dan kakaknya, terlibat dalam sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan. Mereka semua terjatuh dari tebing saat sedang berjalan-jalan di dekat desa. Kecelakaan itu begitu mendalam dampaknya, karena tak ada yang selamat. Mereka meninggal dunia seketika. Harry yang mendengar kabar itu merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Hatinya hancur. Semua yang sudah ia bangun untuk keluarganya sekarang hilang dalam sekejap. Harry segera pulang dengan hati yang berat, pikirannya kacau. Saat sampai di rumah, suasana sangat sepi. Rumah yang sebelumnya penuh tawa kini terasa sangat kosong. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Meskipun ia tahu bahwa kecelakaan itu adalah sebuah tragedi yang mengerikan, hatinya tak bisa menepis rasa curiga. Semua terasa begitu tidak mungkin. Ia teringat akan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul beberapa waktu yang lalu, dan sebuah pemikiran buruk mulai muncul di benaknya. Ia mulai merasakan bahwa kecelakaan yang merenggut nyawa keluarganya tidak mungkin hanya kebetulan. Perasaan takut dan penyesalan mulai menguasai pikirannya. Harry mencoba mencari penjelasan rasional tentang kecelakaan itu, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa tidak ada penjelasan yang logis. Ia merasa seolah-olah takdir membawa keluarganya menuju akhir yang tragis hanya setelah perjanjian yang ia buat. Dalam hatinya, Harry tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang sangat salah, dan kini harga dari kekayaan yang ia terima adalah kehilangan orang-orang yang paling ia cintai. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, Harry tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa tidak punya tempat untuk lari, tak ada yang bisa membantunya menghadapi kenyataan pahit ini. Setiap malam, bayangan wajah orang tuanya dan kakaknya selalu menghantuinya. Ia sering terbangun dari tidur dengan perasaan cemas, seakan-akan ada sesuatu yang terus mengejarnya. Meskipun ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan dan menikmati kekayaannya, hatinya merasa sangat kosong. Ia tahu, meskipun memiliki semua materi yang diinginkan, ia telah kehilangan hal yang paling berharga, keluarganya. Perasaan bersalah yang membebaninya semakin tak tertahankan.
Harry mulai menyadari dengan sangat jelas bahwa keluarganya telah menjadi tumbal dari perjanjian gelap yang ia buat dengan Nyi Roro Kidul. Meskipun ia tidak bisa menerima kenyataan itu, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar dari konsekuensi perbuatannya. Ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang telah mengubah hidupnya, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Hari demi hari, Harry mencoba untuk mencari cara untuk mengatasi perasaannya, tetapi semakin lama ia merasa semakin tertekan. Setiap langkah yang ia ambil seolah-olah membawa beban berat di pundaknya. Ia tidak bisa melupakan wajah keluarganya yang dulu selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Kekayaan yang ia raih kini terasa sia-sia, dan segala usaha keras yang ia lakukan untuk mereka seolah-olah berakhir dengan tragedi yang tak terelakkan. Namun, Harry masih merasa tidak ada jalan keluar dari semua ini. Ia terperangkap dalam perjanjian yang mengikatnya, dan kini hanya penyesalan yang terus menggerogoti hatinya. Setiap hari, Harry semakin yakin bahwa tak ada lagi yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Ia merasa sangat terasing dan sendirian, meskipun dikelilingi oleh kekayaan yang ia peroleh. Ia bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu dipenuhi dengan rasa bersalah yang terus menghantui, atau apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya. Namun, jawaban untuk semua pertanyaannya tidak ditemukan, hanya kesedihan dan keraguan yang semakin dalam. Setelah tragedi yang menimpa keluarganya, Harry merasa hidupnya berubah sepenuhnya. Meski ia kini memiliki kekayaan yang melimpah, hidupnya terasa hampa dan tidak berarti. Kekayaan yang dulu ia impikan kini tidak memberi kebahagiaan. Setiap hari yang ia jalani terasa seperti rutinitas kosong yang tidak memberi makna. Ia merasa kehilangan arah, seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, dan segala sesuatu yang ia miliki tidak bisa menggantikan apa yang telah hilang. Di luar, Harry terlihat seperti orang yang sukses. Rumahnya kini besar dan mewah, mobil yang dulu hanya bisa ia impikan kini menjadi kenyataan. Orang-orang di desa sering datang untuk mengunjungi atau sekadar memberi selamat. Mereka mengagumi bagaimana hidupnya berubah begitu cepat dan pesat. Namun, meskipun banyak orang yang datang dan berkata pujian, Harry merasa sangat kesepian. Ia merasa terasing di tengah banyaknya orang yang mendatanginya. Sering kali, ketika malam datang dan rumahnya sunyi, Harry merasa semakin terisolasi. Semua yang ada di sekelilingnya hanya memberi rasa kosong yang semakin membebaninya. Setiap kali ia melihat bayangan wajah keluarganya, terutama orang tuanya, perasaan bersalahnya semakin mendalam. Ia merasa seolah-olah ia tidak layak menikmati semua yang telah ia capai. Semua keberhasilan itu tidak bisa mengembalikan apa yang hilang. Perasaan kesepian dan penyesalan mulai menyelimuti hidupnya. Bahkan tidur malam pun tidak memberi ketenangan, karena setiap kali ia terjaga, ia merasa seakan-akan ada yang hilang dari dirinya. Wajah orang tuanya dan kakaknya selalu hadir dalam pikirannya, seperti hantu yang tak bisa ia usir. Perasaan rindu dan kesedihan itu semakin mengganggu setiap detik yang ia jalani. Pagi hari, ketika ia keluar untuk beraktivitas, Harry sering kali hanya berjalan tanpa tujuan. Ia merasa terperangkap dalam hidup yang seharusnya memberinya kebahagiaan, namun justru memberikan kehampaan. Meskipun segala sesuatu tampak sempurna di luar, ia merasa tidak ada yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa gunanya semua kekayaan itu jika ia harus membayar harga yang sangat mahal, kehilangan orang-orang yang paling ia cintai. Harry mulai menghindari pertemuan dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun banyak yang datang untuk meminta bantuannya atau sekadar berbincang, ia merasa tidak ada yang bisa mengerti apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia ingin berbagi perasaan, namun tak ada yang bisa diajak bicara dengan sepenuh hati. Meskipun hidupnya penuh dengan kemewahan, ia merasa tak ada yang bisa memberinya kedamaian. Setiap kali ia melihat orang lain bahagia, ia semakin merasa terasing, seolah dunia ini tidak lagi miliknya. Di dalam rumah yang luas dan indah, Harry sering kali duduk termenung sendirian. Ia merasa terperangkap dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan pencapaian materi, tetapi kosong dalam arti yang lebih dalam. Bahkan saat ia berusaha menikmati apa yang ada di sekitarnya, seperti berjalan-jalan di kebun yang luas atau menikmati makanan mewah,
ia tetap merasa tidak ada yang menyentuh hatinya. Semua terasa seperti rutinitas yang harus dijalani, tetapi tidak memberi kepuasan batin. Harry mulai mengingat kembali masa-masa sebelum ia membuat perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Ia teringat bagaimana ia dan keluarganya dulu selalu bersama-sama, meskipun hidup mereka penuh kekurangan, mereka selalu saling mendukung. Sekarang, meskipun ia memiliki segalanya, ia merasa sangat kesepian. Semua yang ia impikan dulu seolah-olah menjadi beban yang semakin berat untuk ditanggung. Malam hari menjadi saat yang paling sulit bagi Harry. Ketika semua orang di sekitarnya tidur, ia terjaga, berbaring di tempat tidurnya yang besar namun terasa sangat sepi. Bayangan wajah keluarganya semakin jelas dalam pikirannya, dan ia merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia terima tidak bisa menghapus rasa kehilangan yang begitu mendalam. Hatinya semakin gelisah, seolah ada bagian dari dirinya yang tak akan pernah utuh lagi. Ia ingin memperbaiki semuanya, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Tidak ada yang bisa mengembalikan keluarganya, tidak ada yang bisa menghapus penyesalan yang ia rasakan. Perasaan hampa ini terus menghantuinya. Meskipun Harry semakin kaya dan dihormati oleh banyak orang, ia merasa hidupnya tidak lengkap. Kekayaan yang ada di sekelilingnya justru semakin menekannya, karena ia tahu semua ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang dibuat dengan kekuatan yang lebih besar darinya, dan kini hanya ada satu hal yang selalu ia rasakan. Penyesalan yang mendalam, yang tak bisa ia hilangkan meskipun segala kekayaan dan kenyamanan ada di tangannya. Setelah berbulan-bulan hidup dengan penyesalan dan kekosongan yang semakin mendalam, Harry merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar dari penderitaannya. Kekayaan yang ia raih tidak membawa kebahagiaan, justru semakin mengungkapkan betapa besar harga yang harus ia bayar untuk mendapatkannya. Setiap hari, ia terbangun dengan perasaan cemas, terus dihantui oleh bayangan wajah keluarganya yang sudah tiada. Ia merasa semakin terperangkap dalam perjanjian yang telah ia buat dengan Nyi Roro Kidul, dan semakin ia mencoba untuk melupakan masa lalunya, semakin ia merasa kesulitan. Suatu hari, ketika rasa tertekan itu semakin tidak tertahankan, Harry memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi perasaan bersalah dan kekosongan yang menghantuinya adalah dengan mencoba membatalkan perjanjian gelap yang telah ia buat. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya tampak sempurna di luar, hatinya tidak akan pernah tenang jika ia tidak mengubah nasibnya. Harry kemudian mendengar cerita tentang seorang dukun tua yang dikenal di desa sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Dukun tersebut dipercaya bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang terperangkap dalam kesulitan yang tidak bisa dipecahkan dengan cara biasa. Tanpa berpikir panjang, Harry memutuskan untuk menemui dukun tersebut, berharap bahwa ia bisa menemukan cara untuk membatalkan perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul. Hari itu, Harry berjalan menuju rumah dukun tua tersebut. Rumah dukun itu terletak jauh di pinggiran desa, jauh dari keramaian, dan berada di tempat yang sangat sepi. Begitu sampai di sana, Harry merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana sekitar rumah itu terasa sangat misterius, dengan pepohonan besar yang menutupi sebagian besar cahaya matahari. Namun, Harry tidak ragu. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Dukun tua itu menyambut Harry dengan tatapan tajam dan penuh kebijaksanaan. Tanpa banyak bertanya, Harry menceritakan semua yang telah terjadi. Perjanjian dengan Nyi Roro Kidul, kematian keluarganya, dan rasa bersalah yang menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, kemudian memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk membatalkan perjanjian itu adalah dengan melakukan perjalanan menuju Gunung Merapi, tempat di mana perjanjian itu dibuat. Dukun itu memperingatkan Harry bahwa perjalanan itu sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawanya, karena Gunung Merapi dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kekuatan gaib yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Harry merasa ketakutan mendengar peringatan itu, namun ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ia sudah berada di ujung tanduk, dan satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya adalah dengan menghadapi bahaya tersebut. Tanpa ragu, Harry memutuskan untuk melanjutkan rencananya.
meskipun ia tahu bahwa perjalanan itu bisa saja menjadi akhir hidupnya. Dukun tua itu memberikan beberapa petunjuk dan peringatan tentang apa yang akan dihadapi Harry di perjalanan. Ia memberitahu Harry bahwa perjalanan menuju Gunung Merapi bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang akan menguji keteguhan hati dan niatnya. Dukun itu juga memberikan beberapa benda sakral yang dipercaya dapat melindungi Harry selama perjalanan, meskipun ia tidak tahu apakah benda-benda itu akan benar-benar berguna. Dengan hati yang berat namun tekad yang bulat, Harry memulai perjalanannya. Pagi itu, ia meninggalkan rumahnya yang megah dan berjalan menuju Gunung Merapi, tanpa tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa perlengkapan dasar untuk bertahan hidup selama perjalanan. Pikiran Harry penuh dengan kekhawatiran tentang apa yang akan ia temui, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sedikit harapan. Ia berharap bahwa setelah perjalanan ini, ia bisa menghapus rasa bersalahnya dan mengubah nasibnya. Perjalanan menuju Gunung Merapi tidak mudah. Harry harus melewati hutan lebat, jalur-jalur terjal, dan medan yang sangat berat. Setiap langkah terasa semakin sulit dan tubuhnya mulai kelelahan. Namun, ia terus melangkah, tak peduli seberapa berat pun rintangan yang menghadangnya. Di sepanjang perjalanan, Harry sering kali merasa putus asa. Ia hampir ingin menyerah dan kembali ke rumah, tetapi setiap kali ia merasa lelah, ia teringat akan keluarganya yang telah tiada. Rasa penyesalan yang mendalam membuatnya bertahan, meskipun tubuhnya hampir tak mampu lagi melangkah. Di tengah perjalanan, Harry mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang mengawasi setiap langkahnya. Kadang-kadang, ia mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan atau merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di sekelilingnya. Ketakutan mulai merayap di hatinya, tetapi ia tidak bisa mundur. Hatinya terus mendesaknya untuk maju, karena hanya dengan mencapai Gunung Merapi, ia bisa berharap untuk membatalkan perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul dan menebus dosa-dosanya. Malam hari, ketika Harry beristirahat di bawah pohon besar, ia merasa kesepian yang luar biasa. Hanya suara alam yang menemani, dan pikirannya kembali terbayang oleh wajah keluarganya yang sudah tiada. Dalam kesendirian itu, Harry merasa lebih dekat dengan kesedihan dan penyesalan, namun ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ini untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Perjalanan Harry menuju Gunung Merapi semakin berat seiring berjalannya waktu. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa penuh beban, baik fisik maupun mental. Walaupun tubuhnya mulai lelah dan kaki-kakinya terasa kaku, Harry tidak punya pilihan selain terus melangkah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya adalah sampai di puncak Gunung Merapi, tempat perjanjian gelap dengan Nyi Roro Kidul dibuat. Ia merasa seolah-olah tak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali menyelesaikan perjalanan ini, meskipun ia tahu sangat sedikit tentang apa yang akan ia hadapi di sana. Medan yang harus dilalui semakin menantang. Hutan lebat yang semula membuatnya merasa terlindungi kini terasa mencekam. Pepohonan besar dengan cabang-cabang yang menghalangi jalan, tanah yang licin, serta semak-semak yang menghalangi pandangannya, semuanya membuat perjalanan Harry semakin sulit. Ia harus berhati-hati agar tidak tergelincir atau tersesat. Kadang-kadang ia harus merangkak melewati batu-batu besar atau menuruni tebing curam. Meskipun ada rasa lelah yang mendalam, Harry tidak bisa berhenti. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah keluarganya yang sudah tiada muncul di benaknya. Itu adalah dorongan yang membuatnya kembali melangkah. Hari demi hari, Harry semakin jauh dari peradaban. Ia tidak melihat satupun manusia lain di sepanjang jalur ini. Terkadang, ia merasa seperti satu-satunya orang yang ada di dunia ini, seolah ia tengah berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia merasa sangat kecil di tengah alam yang luas dan liar. Pada malam hari, saat ia beristirahat di bawah pohon atau di sebuah gua kecil untuk berlindung dari hujan, perasaan kesepian semakin mendalam. Tidak ada suara lain selain angin yang berbisik di antara pepohonan dan suara hewan malam yang terdengar samar-samar. Dalam kesendirian itu, Harry sering kali merasa ketakutan, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang.
Namun, semakin malam semakin ia merasa terisolasi. Selama perjalanan ini, Harry banyak merenung. Ia terus-menerus berpikir tentang apa yang telah ia lakukan, tentang keluarganya yang telah hilang, dan tentang perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul. Keputusan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Merapi bukanlah hal yang mudah. Bahkan, beberapa kali ia merasa ragu. Namun, rasa penyesalan dan dorongan untuk mencari penebusan jauh lebih kuat. Harry merasa bahwa ia tidak bisa kembali lagi ke kehidupan yang dulu. Kehidupan di mana ia masih memiliki keluarganya. Semua itu sudah hilang, dan ia harus menerima kenyataan bahwa ia berada di jalan yang penuh risiko untuk mencari cara memperbaiki semuanya. Meskipun jalan yang dilaluinya terasa semakin berat, Harry mulai merasakan hal-hal yang tidak biasa. Terkadang ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan atau sosok yang bergerak cepat di sudut pandangannya. Sesekali, ia mendengar suara aneh, seperti bisikan yang sangat pelan. Hati Harry semakin gelisah, tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya. Ia tahu, perjalanannya ini penuh dengan tantangan yang tidak bisa dijelaskan, namun ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Pada suatu malam yang dingin, Harry tiba di sebuah lembah yang gelap dan sepi. Ia merasa sangat lelah dan hampir tidak punya tenaga lagi. Tubuhnya mulai terasa sangat berat, dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat, duduk di sebuah batu besar. Dalam keadaan setengah tertidur, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengelilinginya. Suara angin yang menderu seakan semakin keras, dan bayangan dari pohon-pohon besar seakan bergerak dengan sendirinya. Di tempat itu, Harry merasa seolah ia berada di persimpangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ada perasaan tidak nyaman yang menekan hatinya, tetapi ia tahu ia harus melanjutkan perjalanan ini. Esok harinya, Harry melanjutkan langkahnya, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Ia mulai merasakan bagaimana alam dan medan yang berat ini mulai menguji keteguhan hatinya. Setiap rintangan yang dihadapi, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk melewatinya. Ia melangkah melewati sungai yang deras, menyeberanginya dengan hati-hati agar tidak terbawa arus. Sesekali, ia mendaki tebing-tebing curam yang membutuhkan tenaga ekstra untuk sampai ke puncaknya. Setiap kali ia berhasil melewati satu tantangan, ia merasa sedikit lebih kuat, meskipun rasa takut dan ragu masih terus membayangi setiap langkahnya. Namun, semakin ia mendekati puncak Gunung Merapi, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar menjadi semakin berat, dan bau belerang mulai tercium. Harry mulai merasakan panas yang datang dari dalam tanah, dan asap tipis yang muncul dari celah-celah batu memberi isyarat bahwa ia semakin dekat ke pusat kekuatan yang ia cari. Meskipun takut, ia tidak bisa berhenti. Hatinya terus mengatakan bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh. Ia merasa seolah-olah alam semesta ini menuntunnya untuk menghadapi takdir yang telah ia pilih. Pada malam hari, Harry beristirahat di sebuah tempat yang lebih tinggi. Dari sana, ia bisa melihat puncak Gunung Merapi yang terlihat menakutkan. Asap mengepul dari puncak gunung, dan langit tampak merah karena aktivitas vulkanik. Harry merasa semakin mendekat ke tempat yang penuh kekuatan dan misteri. Dalam hatinya, ia berdoa, berharap perjalanan ini membawa jawaban atas semua penyesalan dan rasa bersalah yang ia rasakan. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini berisiko tinggi, dan ia mungkin tidak akan kembali lagi. Terlepas dari itu, Harry merasa bahwa ia harus menghadapinya, karena tidak ada lagi yang bisa ia harapkan selain penebusan atas apa yang telah terjadi. Setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, akhirnya Harry sampai di puncak Gunung Merapi. Langit saat itu gelap, seolah menandakan bahwa ia telah memasuki wilayah yang penuh dengan kekuatan gaib yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Udara terasa berat dan panas, dan aroma belerang yang khas semakin menyengat. Asap tipis keluar dari celah-celah tanah yang retak, menambah kesan mistis yang menyelimuti tempat itu. Gunung Merapi, yang selama ini ia dengar hanya sebagai tempat penuh misteri, kini tampak nyata di hadapannya. Semua rasa cemas dan ketakutannya terasa semakin kuat, namun ia tahu bahwa inilah tujuan yang ia cari. Di puncak gunung, Harry mulai merasakan hal yang aneh.
Suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi, seolah alam pun ikut menahan napas. Tidak ada suara angin atau binatang malam, hanya kesunyian yang mencekam. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya terasa semakin berat. Rasa takut yang tak terungkapkan membuat dadanya sesak. Di tengah kegelapan, Harry merasa ada sesuatu yang mengamatinya, sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata. Perasaan cemas dan gelisah semakin menguasai dirinya. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah cahaya hijau yang sangat terang muncul di tengah kegelapan. Cahaya itu bersinar lembut, namun memiliki kekuatan yang sulit dipahami. Harry menatapnya dengan ragu, namun dorongan hatinya membawanya mendekat. Saat ia semakin dekat, bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang melayang mulai terlihat. Wajahnya tampak tenang, namun ada sesuatu yang sangat mengerikan dari sosok itu. Cahaya hijau itu semakin terang, dan sosok itu semakin jelas terlihat. Harry tahu, ini adalah Nyi Roro Kidul, wanita yang selama ini ia dengar hanya sebagai legenda dan cerita rakyat. Nyi Roro Kidul berdiri dengan anggun di hadapannya, tubuhnya seperti melayang di udara. Matanya yang tajam memandang Harry dengan penuh kekuatan, seolah bisa menembus jiwanya. Aura kekuatan yang dimilikinya sangat terasa, seperti ia adalah makhluk yang lebih dari sekadar manusia. Harry merasa tubuhnya kaku, namun ia berusaha untuk tidak mundur. Ia tahu ini adalah saat yang telah ia tunggu, saat di mana ia harus menghadapinya dan mencari penebusan atas segala perbuatannya. Dengan perlahan, Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya yang panjang dan halus, seolah mempersilakan Harry untuk mendekat. Harry merasa ada kekuatan yang luar biasa dalam genggaman tangannya, namun ia tetap maju. Saat mereka berada dalam jarak yang dekat, Nyi Roro Kidul membuka mulutnya, dan suara lembut namun menggetarkan terdengar jelas di telinganya. Meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, Harry bisa merasakan kekuatan dari setiap gerakan dan pandangan mata Nyi Roro Kidul. Semua yang ada di sekitarnya seperti ikut merespons kehadiran Sang Ratu Laut Selatan itu. Harry merasa ada kekuatan yang membingungkannya, seolah ia berada di tempat yang berada di luar kendali manusia. Di depan Nyi Roro Kidul, Harry merasa dirinya sangat kecil, bahkan terkadang merasa tidak ada artinya. Namun, ada perasaan lain yang muncul dalam dirinya. Penyesalan yang mendalam atas apa yang telah ia lakukan dan apa yang telah ia pertaruhkan. Sambil menatap sosok yang begitu agung dan misterius ini, ia kembali mengingat keluarganya yang telah hilang. Semua yang telah terjadi terasa begitu jelas dalam benaknya. Ia tahu, inilah saatnya untuk meminta pertolongan atau membatalkan perjanjian yang telah membuat hidupnya hancur. Harry memejamkan matanya sejenak dan mengambil napas panjang. Ia merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengatakan sesuatu untuk memperbaiki semuanya. Ia ingin menebus dosa-dosanya, meskipun ia tahu bahwa harga yang harus dibayar sangat mahal. Namun, tidak ada pilihan lain. Keinginan untuk mengembalikan nyawa keluarganya, meskipun itu tidak mungkin, adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Nyi Roro Kidul menatap Harry dengan penuh kebijaksanaan. Meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Harry merasakan kehadirannya yang penuh kekuatan. Sosoknya sangat anggun, tetapi setiap gerakannya mengandung kekuatan yang sangat besar. Di tengah kesunyian yang menekan, Harry merasa seolah-olah ia tengah dihadapkan pada pilihan yang sulit. Memilih untuk melanjutkan perjanjian ini dan terus menikmati kekayaan yang ia miliki, atau melepaskan semuanya dan menerima akibat dari perbuatannya. Saat itu, suasana sekitar tampak berubah. Angin mulai berhembus kencang, dan cahaya hijau yang semula lembut berubah menjadi lebih terang, seolah menunggu keputusan Harry. Perasaan takut dan ragu bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa terperangkap dalam pilihan yang sangat sulit, tetapi hatinya sudah membuat keputusan. Ia tidak ingin hidup dalam kesalahan yang terus menghantui, dan ia ingin menebus semua dosa yang telah ia buat. Dengan hati yang penuh penyesalan, Harry mengambil keputusan. Ia menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh keberanian, meskipun dalam hatinya masih ada rasa takut yang menggelora. Di hadapan sosok yang penuh dengan kekuatan itu, Harry menyadari bahwa perjalanannya menuju penebusan baru saja dimulai. Ia siap menerima apapun yang akan terjadi setelah ini,
meskipun ia tahu harga yang harus dibayar bisa sangat besar. Nyi Roro Kidul menatap Harry dengan penuh keheningan, seolah mengerti apa yang ada dalam hati Harry. Cahaya hijau yang menyinari sekeliling mereka perlahan mulai redup, dan suasana kembali menjadi tenang. Harry berdiri tegak, meskipun dalam hatinya masih ada gelombang perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, ia telah memilih jalan yang benar. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Nyi Roro Kidul di puncak Gunung Merapi, Harry kembali menuruni lereng gunung dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Keputusan yang telah ia buat seakan membawa beban yang lebih berat. Ia memilih untuk melepaskan kekayaan yang telah ia terima, meskipun itu berarti kehilangan semua yang telah ia raih selama ini. Meskipun perasaan bersalah yang telah menghantuinya terus menggerogoti, ada sedikit ketenangan yang mulai muncul dalam dirinya. Keputusan itu terasa benar, meskipun di hati kecilnya, rasa takut dan cemas tentang apa yang akan terjadi tetap ada. Saat Harry berjalan menyusuri jalur menuju lembah, udara terasa lebih segar, meskipun masih ada keheningan yang meliputi sekitarnya. Setiap langkahnya terasa lebih ringan dibandingkan saat ia mendaki ke puncak. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Menuruni gunung ini bukan berarti akhir dari beban yang harus ia tanggung. Meski berat, ia merasa lebih tegar daripada sebelumnya, karena kini ia tahu bahwa untuk meraih kedamaian, ia harus melepaskan semua yang tidak bisa menggantikan kebahagiaan sejati. Harry merasa bahwa selama perjalanan panjang ini, ia telah banyak belajar tentang dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki selama ini tidak dapat memberikan kebahagiaan yang hakiki. Bahkan, itu justru membuatnya semakin jauh dari kebahagiaan. Kehilangan keluarganya telah membuka matanya tentang apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Rumah mewah, harta berlimpah, dan segala kemewahan yang sempat ia nikmati menjadi seperti bayangan kosong yang tidak bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Kini, Harry ingin kembali ke kehidupan yang sederhana, namun penuh arti, seperti yang dulu ia miliki bersama keluarganya, meski ia tahu itu sudah tidak mungkin lagi. Di sepanjang perjalanan turun, Harry mulai merasakan suatu perubahan dalam dirinya. Ada perasaan lega yang datang perlahan, meskipun ia tahu bahwa keluarganya tidak bisa kembali. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa penebusan yang ia cari bukanlah untuk mengembalikan yang telah hilang, tetapi untuk membuat dirinya lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghargai kehidupan. Ia berusaha mengingat kembali setiap kenangan indah bersama keluarganya, mengenang saat-saat bahagia yang pernah mereka alami, meskipun kini hanya tinggal kenangan. Sesampainya di desa, Harry merasa suasana di sekitarnya terasa sangat berbeda. Meskipun desa yang ia tinggalkan beberapa waktu lalu tampak tidak berubah, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Seakan-akan dunia di sekelilingnya tidak lagi sama dengan yang ia kenal dulu. Harry menyadari bahwa hidupnya telah berubah, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya sudah tidak ada lagi. Namun, ia tidak merasa sendirian. Walaupun mereka telah pergi, kenangan mereka tetap hidup dalam dirinya. Semua itu menjadi kekuatan untuk melangkah maju. Saat tiba di rumahnya yang besar dan megah, Harry berdiri di depan pintu, menatap rumah yang dulunya menjadi simbol dari segala yang ia impikan. Namun, kini rumah itu terasa kosong dan tidak berarti lagi. Ia tahu, meskipun harta yang ia miliki sangat berlimpah, itu tidak bisa menggantikan kehangatan keluarganya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk mengubah hidupnya dan tidak lagi terjebak dalam keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan lebih. Ia menyadari bahwa hidup yang sederhana, penuh kasih, dan penuh penghargaan terhadap orang-orang yang kita cintai adalah hal yang lebih berharga. Sejak hari itu, Harry mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia kembali ke desa, dan meskipun ia tidak lagi memiliki kekayaan yang ia raih dengan cara yang kelam, ia mulai bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang jujur. Ia merasa bahwa dengan bekerja keras dan berbuat baik, hidupnya akan lebih bermakna. Ia tidak lagi mengejar harta atau kekayaan yang bisa membuatnya jatuh ke dalam kegelapan, melainkan ia berusaha untuk mencari kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Perlahan,
Harry mulai mendapatkan kembali rasa damai dalam hatinya. Walaupun tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan keluarganya, ia merasa lebih hidup karena telah memutuskan untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Penyesalan yang ia rasakan tetap ada, tetapi ia tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia belajar untuk menerima kenyataan dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dengan penuh pengharapan bahwa suatu hari nanti, kedamaian yang sejati akan datang dalam hidupnya. Harry juga mulai berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang di sekitarnya. Ia membantu mereka yang membutuhkan, memberikan sedikit dari yang ia punya, meskipun tidak banyak. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari memiliki. Ketika ia membantu sesama, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah bentuk penebusan, sebuah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, meskipun hidupnya mulai kembali normal, Harry tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang telah ia dapatkan. Ia selalu mengingat apa yang telah terjadi dan berusaha untuk tidak terjebak dalam keinginan duniawi yang bisa menyesatkan. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam hidup yang sederhana, penuh cinta, dan rasa syukur. Meskipun keluarganya tak bisa kembali, Harry merasa bahwa dengan menjalani hidup yang lebih baik, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak tahu apakah ia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka lagi. Namun ia merasa bahwa langkah-langkah yang ia ambil kini adalah cara untuk menghormati kenangan mereka dan memperbaiki diri. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa dengan setiap hari yang ia jalani, ia semakin dekat dengan kedamaian yang selama ini ia cari.